Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration by The Terrace. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan ya antara trading di pasar berjangka ya dengan menggunakan teknik yang relatif sederhana tanpa analisa begitu ya. Seperti yang saya jalani saat ini, yaitu teknik trading cara santai. Kalau dibandingkan dengan ketika kita masukin uang kita di obligasi ya atau surat berharga negara. Nah, itu kan teman-teman itu relatif tidak persis apple to apple, tapi bisa mendekati lah. Karena apa? Karena kalau kita taruh uang kita di surat berharga negara itu kan hampir kita tidak mikir apapun kan. Ya, asal kita ada uangnya, ada dananya, kita bisa sisihkan dari penghasilan kita, misalnya berapa sekian persen kita tabung lalu kita belikan surat berharga negara ya, seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita menaruh uang kita, mungkin kita tabung juga untuk trading ya di pasar berjangka dengan teknik trading cara santai, di mana teknik trading ini juga relatif tanpa analisa juga, hampir tanpa analisa ya. Mungkin asal harganya itu lagi rendah gitu ya, karena teknik trading cara santai ini bisa dibantu dengan tool ya, sebuah tool yang namanya investor tool. Itu dengan alat ini, dengan tool ini hampir tidak perlu analisa lagi nih teman-teman. Jadi cukup mengerti tool-tool yang dipakai. Dari situ kita bisa memahami ya teknik pair apa yang akan teman-teman invest dan di harga berapa ya. Kemudian nanti kita lepas di harga berapa, itu aja. Nah teman-teman, dengan mengerti ini, maka teman-teman bisa membandingkan ya, seperti yang saya jalani saat ini. Saya memiliki portofolio surat berharga negara dan juga saya memiliki portofolio trading pasar berjangka. Nah ini saya mau memberikan semacam gambaran ya, tidak persis dengan situasi nyata, tetapi ini bisa diwujudkan dalam dalam kondisi nyata ya. Saya bandingkan. Oke, kita lihat dulu ke Excel ya. Nah di sini teman-teman sudah terpampang contoh portofolio surat berharga negara ya. Di sini ada tabel ya. Tabel ini berisi tipe-tipe surat berharga negara yang ada ya. Ini mungkin sebenarnya daftar surat berharga negara itu macam-macam ya, nggak cuma ini. Ini ada sekitar berapa nih? 14 ya, 14 aja yang saya tunjukkan sebagai contoh portofolio. Misalnya saya atau teman-teman memiliki portofolio seperti ini dengan masing-masing ya. Ini ada FR ya, lalu ada SR, lalu ada ORI. Nah FR-nya ada macam-macam, 59, 65, 74, 76 ya. FR ini fixed rate teman-teman. Kalau teman-teman ingin mempelajari tentang surat berharga negara, salah satunya ada fixed rate ya atau FR. Nah itu teman-teman bisa googling sendiri ya, itu seperti apa ya. Dan di sini saya sudah cantumkan masing-masing dari surat berharga negara ini kuponnya. Kuponnya ini artinya bunga atau profit lah, profit atau imbal balik lah, imbal balik dari investasi yang kita masukkan. Itu besarnya tuh setahunnya itu segini, ini nilainya dalam setahun. Nah kemudian dengan modal yang misalnya ini saya taruh sama semua ya 10 juta masing-masing 10 juta gitu ya. Kemudian profit setahunnya bisa dihitung, jadinya sudah dikurangin pajak ya, pajaknya itu kan 10%. Jadi ini modal dikalikan kupon ya, dikalikan 0,9 karena ini 10% setelah dikurangi 10% jadi sisa 90% ya. 0,9 itu kan 90%. Itu besarnya adalah ya masing-masing tuh seperti ini nih ya teman-teman, profit setahunnya. Nah setelah dapatkan kolom profit setahun, kita hitung juga per bulannya, jadi dibagi 12. Nah kalau setahunnya segini, sebulannya berapa ya, tinggal dibagi 12 ya teman-teman. Nah dibagi 12 kemudian kita jumlahkan. Nah ternyata ketemu 659.438. Nah lumayan nggak teman-teman?
Ya lumayan sekali ya teman-teman. Nah sekarang strateginya adalah bagaimana mendapatkan uang 10 juta ini. Nah ini mungkin dari masing-masing teman-teman bisa melakukan strategi masing-masing tergantung dari income teman-teman. Misalnya teman-teman memiliki income dalam satu bulannya katakanlah 10 juta. Berarti untuk mendapatkan 10 juta untuk bisa membeli FR59 teman-teman perlu menabung katakanlah sebulan itu menyisihkan uang 1 juta, berarti perlu 10 bulan. Nah, berarti dapat nih satu FR59 10 juta dengan harga 10 juta. Nah, cuman tergantung ya, apakah FR59 itu bisa dibeli dengan ini kan di pasar sekunder berarti kan. Nah, apakah itu bisa dibeli dengan 10 juta? Nah, ini yang perlu teman-teman cari tahu di pasar sekunder itu seperti apa gitu. Kalau yang SR, ori ya, yang relatif baru-baru ya, ketika dia di pasar perdana biasanya bisa lebih murah. Tapi kalau di pasar sekunder biasanya ada batas minimalnya. Nah itu teman-teman bisa cari tahu. Nah, demikian ini hasilnya lumayan teman-teman ya, karena kuponnya ada 7%, 6,63. Kalau teman-teman perhatikan, ini paling tinggi itu ini ya FR74 ya 7,5% gitu kan. Sementara ada juga yang 7,38% ini juga relatif tinggi ya. FR7 ini rata-rata lumayan ya. FR59 ini ada 7% juga. Dan yang sisanya ini rata-rata 6%, 5% dan 4%-an. Ya mungkin tidak bervariasi ya, mungkin tidak terlalu ini ya setinggi ini ya, contohnya yang di kelas 7% ya. Nah tapi teman-teman sebenarnya ada juga yang lebih tinggi lagi ya, yang 8%-an juga ada. Nah bahkan ada juga surat berharga, tapi bukan surat berharga negara ya. Kalau surat berharga negara mungkin nggak banyak yang tinggi, paling 8%, 9% itu udah tinggi sekali. Yang beredar ini mungkin baru sekitar di level-level 8%-an. Nah, tapi kalau yang lama-lama mungkin oke, bisa jadi ada yang lebih tinggi dari situ. Nah, kalau mau lebih tinggi dari itu, ya berarti mencari obligasi atau surat hutang dari corporate. Nah, sekarang kalau kita bandingin dengan trading ya, trading cara santai yang tanpa analisa itu ya. Ini saya mau menunjukkan performa trading yang saya jalani ya dengan menggunakan trading cara santai dengan di MKL5 saya ini. Saya udah taruh ya teman-teman. Ini saya udah pernah bahas ini di video-video saya sebelumnya. Ya bahwa akun saya ini waktu itu juga sebenarnya masih minus ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan itu minusnya adalah di ketika saya sebelum menggunakan teknik trading cara santai ini ya, yang tanpa analisa ini. Nah, tetapi kalau mungkin teman-teman saya tidak akan bahas ya tentang yang minus-minus ini teman-teman, karena ini saya udah bahas di video-video sebelumnya. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat lagi ya. Di video kali ini saya mau tunjukkan aja untuk tahun 2023 ini yang saya sudah menggunakan teknik trading cara santai dari bulan Desember ini ya. Nah, saya mau lihat di performa di tahun 2023 aja. Ini sudah totalnya ini 10,62, totalnya udah 20,82% nih dalam berapa nih? 1 2 3 4. Dalam 4 bulan saja sudah mencapai 20,82%. Artinya ya hampir 21% teman-teman. Ini artinya sudah melebihi ini ya teman-teman ya. Sudah melebihi surat berharga negara teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memandang bahwa pasar berjangka ini sebagai alternatif investasi ya, ini bisa dipertimbangkan teman-teman, bisa dipertimbangkan untuk membeli untuk membuka account trading dan berinvestasi di pasar berjangka ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan adalah dengan menggunakan teknik trading cara santai ini, di mana relatif untuk teman-teman yang masih pemula dalam dunia trading itu relatif lebih aman dan tidak spot jantung, karena kita sudah mengamankan posisi kita ya.
dengan resiko yang relatif rendah ya, almost 0% ya, sehingga kita tinggal menentukan TP atau keuntungannya itu tidak usah tinggi-tinggi ya kan teman-teman, tidak usah tinggi-tinggi. Misalnya nih seperti ini, kebetulan aja di bulan Januari bisa sampai 10,62%, tetapi di bulan-bulan yang lain kan sebenarnya nggak sampai ya. Ini seperti 4,6, ini 3,9, dan yang ini bulan April kita belum habis ya, ini masih di awal bulan April, masih tanggal 5, dan ini 0,5% teman-teman. Jadi kita masih 20%, udah 20% ya sejauh ini, padahal masih sekitar 3 bulanan. Jadi teman-teman, ini bisa jadi alternatif nih, selain kita menyimpan uang kita mungkin yang jumlah-jumlah yang besar, kita bisa taruh di yang paling aman nih seperti ini, surat berharga negara. Ini kan relatif sangat-sangat aman karena ini adalah surat berharga yang dikelola oleh negara, sehingga seperti untuk pembangunan, untuk keperluan kemaslahatan orang banyak ya, dipakai untuk membangun. Jadi di satu sisi kita membantu negara kita untuk dibalikin lagi ke kepentingan masyarakat banyak, kita juga dibantu juga oleh negara untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya pasif ya. Ini relatif pasif karena kita nggak ngapa-ngapain lagi, udah tinggal masukin uang aja, tinggal terima tiap bulan, atau kalau FR itu 6 bulan sekali, kalau SR dan ORI ini memang sebulan sekali ya teman-teman. Cuma perhitungan ini memang saya udah bikin sebulan kan ya, jadi dari profit setahunnya saya bagi 12, jadi ini kan udah penghasilan sebulan ya teman-teman. Walaupun kalau FR ini kita terimanya tiap 6 bulan sekali. Nah itu sih teman-teman. Jadi saya mau bilang bahwa ternyata trading di pasar berjangka asal dengan menggunakan teknik yang aman ya, teknik yang almost zero risk, itu sebenarnya boleh diadu lah hasilnya gitu ya, dibandingkan dengan surat berharga. Walaupun dengan kita memasukkan ke surat berharga itu pun, itu kita sangat bermanfaat ya buat negara kita ya, kita juga bisa bandingkan. Itu aja teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mencerahkan. Sampai ketemu ya di video-video saya selanjutnya. Apabila ada pertanyaan ya, atau teman-teman ada hal-hal yang meragukan, silakan masukkan di komen, dan jangan lupa kalau teman-teman menyukai video ini silakan klik like dan juga share ke teman-teman biar banyak teman-teman lain yang bisa mengambil manfaat dari video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe supaya bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.